ngaret ya. Hai guys, balik lagi di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada sebuah raket yang kemarin saya jadikan andalan. Saya gunakan ketika mabar YouTuber badminton 2022 di Jakarta. Inilah dia raket Yonex Astrox 99 Play. Raket ini adalah raket di series termurahnya brand Yonex di Astrox 99. Kita ketahui bersama, Astrox 99 banyak digunakan atlet-atlet dunia. Salah satunya adalah Kento Momota. Tepatnya sih ada beberapa tipe ya untuk Yonex Astrox 99 ini guys. Ada made in Jepangnya atau 99 Pro, dan kemudian ada yang made in Taiwan. Ini kualitas keduanya, kualitas yang middle di tengah-tengah, Astrox 99 Game. Dan yang terakhir yang paling murah ini guys, Yonex Astrox 99 Play, made in China. Buat teman-teman yang belum ngerti sih ya, nyaris setiap brand peralatan bulu tangkis ya yang terkenal, misalnya ada Victor, kemudian ada Li-Ning, Yonex, dan lain sebagainya. Semua raket high-end-nya yang biasa dipakai atlet-atlet dunia pasti selalu dibuatkan series yang lebih murah dan yang paling murah. Sebagai contoh sih misalnya di Li-Ning ya, ada Li-Ning Turbocharging 9 TD yang biasa dipakai Owi original yang terbaik di harga 2 jutaan misalnya. Kemudian ada yang series Turbocharging 9 TF itu yang di harga kurang lebihnya di 1.200.000 ya untuk pemain-pemain menengah lah. Dan kemudian ada yang paling murah Turbocharging Z. Misalnya kita ngerti di raketnya Kevin dan Gideon, Yonex Astrox 88 itu pun sama. Ada yang Pro made in Jepang, kemudian ada yang Game atau Tour yang made in Taiwan, kemudian ada juga yang series termurah yang series Play. Tentu saja tingkat produksi yang dibedakan ini nggak semata-mata hanya ingin bikin-bikin aja tanpa ada tujuan guys. Kira-kira apa ya tujuannya brand-brand besar ini bikin raket yang middle dan kemudian yang lebih murah atau yang paling murah dengan kualitas terendahnya? Kenapa kok nggak jual yang mahal aja gitu, yang kualitasnya lebih baik gitu, yang kualitasnya memang sudah standar dipakai oleh atlet-atlet dunia? Kira-kira apa teman-teman? Nanti kita bahas guys. Oke, lanjut ke pembahasan untuk Yonex Astrox 99 Play. Yang ini kemarin jadi gacoknya saya guys. Juga jadi andalannya teman-teman mabar YouTuber badminton kemarin guys. Semuanya dikasih Yonex Sunrise Indonesia dengan raket yang sama, yaitu Yonex Astrox 99 Play ini guys. Jadi itu kita ketahui bersama ya, dari ketiga series yang berbeda itu, Pro, Game, dan Play itu dibedakan dari tingkat stiffness-nya aja. Jadi secara desain, balance point, berat, dan sebagainya pun nyaris mirip. Bahkan desain dan colornya pun kualitasnya nyaris mirip. Walaupun tetap mungkin ya secara ketahanannya mungkin ada perbedaan. Tapi secara kasat mata aja ya nyaris mirip banget, 11-12 banget secara desainnya. Jadi ketiga raket di series Yonex Astrox 99 itu dibedakan dari tingkat stiffness-nya. Untuk yang seri Pro, Astrox 99 ini dibekali shaft stiffness yang stiff, kaku guys. Dan kemudian di Game itu udah mulai medium, dan di series Play ini pun sama, shaftnya medium. Dengan kualitas permainan, kualitas stamina, kualitas skill, dan power tenaga setiap pemain dari tingkat yang profesional atau pro atau yang mahir sekelas atlet dunia dengan yang Game dan Play yang lebih
murah atau lebih terjangkau, itu sangat wajib disesuaikan dengan tipikal permainan masing-masing player, guys. Karena kita ngerti ya, untuk mengeluarkan power dari raket yang kita pakai itu kan sangat dibutuhkan dari tingkat stiffness raketnya ya, kelenturan atau flexibility raketnya. Dengan raket Astrox yang 99 Pro yang biasa dipakai atlet-atlet dunia, ya wajar mereka pakai raket yang flexibility-nya tuh kaku, stiff. Karena memang tenaga mereka sudah dibentuk untuk bertanding dengan kekuatan yang besar gitu ya. Power mereka itu sudah terbentuk banget. Dari kecil sampai besar sudah terbentuk. Makanya biasa banget namanya atlet dunia itu standar pakai raketnya rata-rata ya di atasnya medium stiff atau stiff. Nah, ini luar biasanya Yonex ya, atau brand-brand besar lainnya ya. Karena dengan spesifikasi raket yang stiff itu, belum tentu pemain yang otodidak itu bisa menggunakan atau nyaman ketika pakai raket yang serisnya pro. Karena shaftnya stiff, kaku guys. Nggak setiap orang itu bisa mudah beradaptasi dengan raket-raket yang kaku. Makanya pinter banget nih Yonex, Victor, Li-Ning, mereka selalu bikin produksi raket yang di middle, yang shaftnya pun udah mulai turun. Karena dengan shaft medium di serisnya game dan play, itu bakal memudahkan pemain yang pingin ngerasain Astrox, tapi lebih mudah digunakan, lebih nyaman dipakai di tangan. Inilah kesimpulan dari semuanya itu guys, kenapa Yonex bikin raket di Astrox 99 ada Pro, kemudian ada Game dan juga ada Play. Dan setelah saya coba-coba lihat sih ya, di beberapa toko itu ternyata bukan 3 series sih ya, lebih tepatnya di 4 series. Walaupun nggak semua raket Yonex mengeluarkan di 4 series itu ya. Jadi ada series yang paling mahalnya itu Pro, kemudian ada Tour yang spesifikasinya nyaris mirip banget dengan yang Pro. Ya bisa jadi hanya beberapa titik kualitas yang diturunkan saja, karena dari shaft stiffness-nya pun sama-sama stiff. Dan kemudian ada yang Game dan Play. Ini yang shaftnya mulai dibedakan dari series Pro-nya ya guys. Ini mulai medium. Dari sini sih kita udah bisa ngasih kesimpulan ya, bahwasanya Yonex dari series Pro, kemudian Tour, Game, dan Play itu benar-benar sebetulnya dibuat untuk disesuaikan dengan level playernya, kualitas pemainnya. Jadi teman-teman yang powernya di bawah medium ya, menengah kecil atau kecil menengah gitu ya, ya jangan memaksakan diri untuk pakai yang Tour ataupun yang Pro, karena belum tentu cocok. Bahkan beberapa player yang powernya gede juga belum tentu nyaman pakai raket-raket yang medium stiff ataupun stiff. Makanya kita bisa bilang ya, untuk pemain-pemain yang powernya nggak kayak pemain-pemain profesional, pemain-pemain dunia, ya pakai aja yang shaftnya medium. Itu bakal lebih mudah dipakai, diadaptasi, dan shaft mediumnya itu ya nggak terlalu kaku, bisa nambahin power ketika mukul shuttlecock guys. Oke, ini sekilas penjelasan tentang Yonex Astrox 99 guys ya. Kita nggak bisa berpanjang lebar, teman-teman yang lebih tahu, lebih paham, atau ada koreksi untuk kata-kata saya bisa langsung dibagi di kolom komentar ya guys. Karena secara detail saya pun ya hanya menganalisa aja sih ya. Mungkin teman-teman juga punya analisa yang lebih bagus. Terus gimana sih feel pemakaian untuk raket Yonex Astrox 99 Play? Dari penjelasan awal tadi sih teman-teman mungkin bisa ngasih kesimpulan ya. Raket ini tuh mudah diadaptasi, mudah digunakan. Bahkan untuk pemain-pemain yang powernya nggak terlalu besar pun bisa make. Apalagi dengan berat raket ini ya, yang dapat di 4U. Kemarin saya timbang sih setelah saya setting kayak gini cuman di 87 gram. Ini kategori raket yang nggak terlalu berat. Kalau grip dan senarnya dihilangkan sih mungkin kurang lebihnya di 82 graman. Jadi ini kategori 4U yang masih nyaman banget. Apalagi dengan frame isometrik yang ada di raket Astrox 99 Play ini, yang mudah dipakai guys. Jadi jangan tanya lagi frame raketnya kecil apa gede, ini standar isometrik guys, bukan yang model compact ya. Jadi kesimpulannya itu guys, dengan frame yang isometrik ini, raket ini super mudah diadaptasi. Apalagi dengan shaft mediumnya yang nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku, ini bikin siapapun pemain dengan level apapun sebetulnya masih bisa pakai. Mungkin teman-teman harus memperhatikan sih untuk tingkat balance point-nya. Karena dengan tersetting kayak gini, raket ini tuh dapat balance point di 300 mm. Ya lumayan
head heavy banget, berat kepalanya banget. Beberapa pemain sih dengan balance point yang terlalu tinggi itu nggak bakal nyaman, terutama untuk permainan defense, drive, main-main cepat. Raket-raket yang head heavy-nya di atas 295 mm tuh agak kerasa berat. Sama persis, ini buat main power pun enak banget. Tapi untuk defense emang agak ngoyo guys, agak berat. Tapi dengan save mediumnya sih sebetulnya udah agak ketolong ketimbang kalau kita pakai raket yang series pro atau tour yang stiff. Dengan balance point segini sih, dengan shaft stiff kita bisa lebih keok ya untuk pertahanannya. Tapi dengan shaft yang medium sih agak kebantu sebetulnya. Dan raket ini kemarin sih sama Yonex dikasih senar yang super tipis ya, X-Bolt 63 yang ketebalannya cuma 0,63, yang bener-bener saya tuh udah lama banget nggak make senar yang tipis banget. Sering kali saya tuh cuman mukul sedikit, cuman mau nempatin bola di pojok-pojok, di pinggir-pinggir aja udah out jauh banget. Apalagi shuttlecock yang dipakai waktu mabar kemarin tuh lumayan cepet ya. Tapi dengan perpaduan raket Yonex Astrox 99 Play dan senar yang tipis model X-Bolt 63 atau Ultimax atau senar-senar tipis lain sih, ini bisa nolong teman-teman yang powernya nggak terlalu besar, bahkan power kecil tapi pengen pakai raket ini guys. Pakai senar-senar yang tipis itu bakal ngebantu pukulan teman-teman jadi lebih nyaman pakai raket ini ketimbang pakai senar-senar yang tebel. Tapi buat saya pribadi sih ya, ketika nemu shuttlecock yang kenceng, saya lebih nemu feelingnya di senar yang agak tebel ya. Paling nggak ketebalan 0,66 lah. Atau lebih nyamannya lagi sebetulnya pakai BG65 titanium yang lumayan tebel tapi pantulannya juga ada. Itu lebih enak banget guys. Itu buat pribadi saya. Tapi buat temen-temen yang powernya nggak terlalu besar, ketika pengen pakai raket ini, ya diakalin pakai senar yang tipis. Salah satunya senar ini. Buat teman-teman yang kemarin udah ngelihat short ketika saya mabar YouTuber badminton, pasti udah ngerti lah ya hitting sound dari senar dan raket ini guys. Tapi coba kita ulang deh. Mungkin ada loss tensinya atau tarikan senarnya udah agak turun ya. Jadi mungkin bunyinya nggak senyaring yang awal dulu. Ini jadi salah satu yang membedakan ya antara senar yang murah dan mahal. Senar Yonex itu turun tensinya nggak terlalu cepat. Jadi ini udah ditarik 3 atau 4 mingguan tapi masih nyaring banget. Nah, berbeda banget dengan senar yang murah. Nyaman dipakai hanya di 1 atau 2 minggu aja. Setelah itu sih loss tensionnya udah agak banyak banget. Misalnya ditarik di 28 bisa jadi 1 bulan ke depan tuh udah turunnya 2 atau 3 lbs. Jadi udah nggak nyaman banget ketika udah terlalu lama usianya. Jadi kalau ditanya ini raket cocok banget nggak buat menyerang, ya ini memang raket tipikal menyerang guys. Karena balance point-nya tinggi di 300 mm atau berat kepala, head heavy, otomatis buat nyerang-nyerang pun enak. Dan dengan shaft mediumnya, ini bakal lebih bisa digunakan, diadaptasi oleh pemain yang baru berkembang sampai dengan mahir. Pemula pun bisa jadi bisa. Kalau pemulanya dewasa yang punya power lumayan, nggak seperti anak-anak. Kalau pemula anak-anak kan kita paling nggak nyari yang berat-berat 5U ya. Jadi kesimpulannya sih secara keseluruhan raket ini memang masih sangat worth it ya untuk play ini ya. Walaupun yang saya rasakan ketika pakai senar tipis ada rasa yang kurang enak di tangan ya. Kayaknya getarannya lumayan kenceng banget. Getar dari senarnya sih. Kalau mau menghilangkan getaran itu sih saya sarankan untuk pakai senar-senar yang agak tebelan kayak BG65 atau BG65 titanium. Itu bakal lebih bikin pantulan shuttlecocknya itu lebih solid di raket ini guys. Dan di harga 700 sampai 800 ribuan raket Yonex Astrox 99 Play ini ya cukup worth it sih, worth it. Walaupun kita bisa dapat performa seperti raket ini dengan harga yang murah di brand-brand yang kecil ya. Tapi dengan logonya Yonex dibawa ke lapangan otomatis dipandang orang juga kerasa punya wibawa ya. Ketimbang kita pakai raket yang nggak ada mereknya nggak terkenal, nggak dilihat sama orang. Tapi ketika pakai raket Yonex, sepatu Yonex, walaupun nggak terlalu mahal, asalkan enak dipakai, sama orang-orang yang lihat ya tetap, ini raketnya Yonex ini, raketnya terkenal gitu kan. Nah ini terkait worth it atau enggaknya atau recommended buat teman-teman, ya teman-teman sendiri yang bisa ngejawab. Dengan budget 700 sampai 800 ribu kita bisa dapat performa yang lebih mewah sih sebetulnya di raket-raket yang brand kecil ya. Atau misalnya kita bandingkan dengan performanya
Haikua Gundala yang kemarin saya review. Secara spesifikasinya nyaris mirip, tapi memang kesulitannya ya, ketika shuttlecock nantok atau kita pukul di senar ini tuh memang beda banget sih. Kerasa Haikua itu lebih berisi ya, ada isinya, solidnya di atas ini. Tapi untuk worth it atau tidaknya, untuk teman-teman ya teman-teman sendiri yang bisa ngejawab. Lebih pede make raket dengan brand besar atau make raket yang penting performanya oke gitu. Semoga review pemakaian raket Yonex Astrox 99 Play yang disupport sama Yonex Sunrise Indonesia ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Yonex Sunrise Indonesia yang udah support mabar YouTuber Badminton 2022 kemarin. Semoga event-event kedepannya kita disupport terus dengan raket-raket yang lebih mantap gitu ya. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. See you next time. Mantep cuy. Sebenarnya mahal sih. Ada getaran dikit nggak apa-apa sih, tetap